sepanjang pantai, nyiuran melambai mesra, seirama tembang alam raya. Gunung berselimut manika, terbentang luas, padi menguning bagai lautan emas, gemercik air melambung citanan permai, harum semerbak namamu di seluruh Indonesia ku nan jaya.
Ombak sepanjang pantai, nyiur melambai mesra, seirama tembang alam raya. Gunung berselimut nanika, terbentang luas, padi menguning bagai lautan emas, gemercik air melampau indahnya alam Pacitan permai. Harum semerbak namamu di seluruh Indonesia kunan jaya. Kau lahirkan putra-putri negara demi kejayaan bangsa. Bertiup payung menyentuh lembut, berbuih ombak sepanjang pantai, nyiur melambai mesra, seirama tembang alam raya. Tebar gunung berselimut naika, terbentang luas, padi menguning bagai lautan emas, gemercik air melambai indahnya alam Pacitan permai. Harum semerbak namamu di seluruh Indonesia kunan
diperkirakan mengalami peningkatan curah hujan jelang akhir tahun ini. Mari siapkan diri dengan langkah-langkah pencegahan terhadap risiko bencana. Saya, Indrata Nur Bayu Aji, Bupati Pacitan, mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus meningkatkan mitigasi berbasis kearifan lokal dengan memperkuat semangat gotong royong. Perhatikan tiap gejala alam yang ada. Jika terjadi bencana, segera laporkan kepada pemerintah desa, kecamatan, atau BPBD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Pacitan rawan bencana, mari kita siaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Mengapa orang meninggal harus dicatat? Karena sebagai bukti hukum dan legalitas bahwa seseorang benar telah meninggal dunia dan mendapat pengakuan negara dengan diterbitkannya dokumen kependudukan berupa akta kematian. Marilah kita bantu keluarga kita yang meninggal dunia dengan menguruskan akta kematian. Manfaat akta kematian: mencegah data almarhum disalahgunakan. 2. Memastikan keakuratan data penduduk. 3. Mengurus penetapan ahli waris. 4. Mengurus klaim asuransi. 5. Persyaratan untuk melakukan perkawinan kembali bagi suami atau istri almarhum. Dan ke-6, memiliki dokumen kependudukan terbaru atau terkini. Pesan ini disampaikan oleh Disduk Capil Kabupaten Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Selamat pagi Mitra Setia. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, meskipun pagi hari ini kita sudah disambut dengan guyuran hujan ya. Tetap semangat menjalankan segala aktivitas di hari Senin tanggal 20 Desember 2021. Dan pagi hari ini seperti biasa kita akan berbincang dengan Bu Ana Sari Asih dan juga ada Pak Winardi ya. Pagi hari ini kita akan membahas tentang implementasi pengarustamaan gender di Kementerian Keuangan. Kita sapa dulu, selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Mbak Enji. Gimana kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah, walaupun baru nyampe. Oh iya, selalu begitu ya Bu. Iya, Bu Ana, semoga kita tetap bisa begini ya, meskipun cuacanya juga kadang hujan, kadang juga panas. Semoga kita tetap semangat ya untuk memberikan informasi kepada publik ya. Yang kedua ada Pak Winardi. Selamat pagi Pak Winardi. Selamat pagi Mbak Enji. Semangat ya Pak ya. Insya Allah, siap. Selalu semangat. Ya, Pak Winardi ini adalah staf pelaksana KPPN Pacitan dan juga Bu Ana sebagai Kepala KPPN Pacitan. Kita akan ngobrol seputar implementasi pengarustamaan gender ya. Bu Ana, kalau ngomongin gender ini kayaknya hanya sebatas laki-laki, perempuan. Ya. Tapi sebenarnya apa sih Bu Ana? Ya Mbak Enji, jadi gender itu adalah satu bentukan terkait peran dan tanggung jawab antara perempuan dan juga laki-laki yang merupakan bentukan dari masyarakat yang tentu saja dipengaruhi oleh tempat, kemudian sosial budayanya gitu ya. Nah, kalau laki-laki kalau jenis kelamin itu memang sudah kodratnya gitu ya, bahwa perempuan itu melahirkan, itu memang seperti itu. Kemudian bentukan fisiknya juga sudah berbeda dengan laki-laki. Memang sudah sananya. Tapi kalau di sini misalnya, perempuan itu
hanya boleh jadi sekretaris pekerjaannya. Oke. Nah, itu udah bentukan masyarakat. Perempuan nggak kuat, tenaganya nggak kuat, makanya itu juga bentukan oleh masyarakat. Termasuk kalau di Padang misalnya, garisnya adalah garis ibu ya. Iya. Kalau di sini kan bapak. Gitu. Bapak. Nah itu satu bentukan yang satu fungsi dan tugas dan tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Nah yang menjadi isu adalah bagaimana supaya isu gender itu adil gitu loh Mbak. Jadi adil dimanapun ya, ketika kita bicara pembangunan ya bagaimana dia adil ikut dalam ide-idenya. Jadi ketika misalnya ada musyawarah desa ya tidak harus ini harus dari bapak-bapak ya. Tapi ibu pun boleh gitu, dan malah harus gitu ya, harus aspirasi. Demikian juga ketika pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pun pemanfaatan jangan hanya bapak-bapak gitu ya. Pemanfaat atau lagi mungkin dalam monitoring evaluasi. Jadi itu kenapa ya kita bicara gender ini ya. Karena kita tahu bahwa 2 hari lagi hari ibu ya Mbak. Betul sekali. Dan kalau kita paham banget ya bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu gitu. Tapi dalam prakteknya mungkin belum adil gitu ya terkait gender tadi. Satu contoh misalnya gini, ini juga mungkin pengaruh perempuannya sendiri, bukan semata-mata karena laki-laki. Misalnya gini, ketika seorang ibu udah masak dan sebagainya gitu ya Mbak Eci, mungkin ketika lihat anaknya lahap makannya, ketika dia hamil pun dalam kondisi hamil, yaudah makan dulu atau untuk suaminya dulu gitu loh. Suaminya yang lain nanti. Suami dulu. Kalau saya udah kenyang kok dengan masaknya, udah bau asap gitu. Ini sebenarnya dia sendiri yang nggak adil terhadap dirinya. Padahal di saat misalnya waktu mengandung itu kan butuh gizi yang banyak selain untuk dirinya juga untuk janinnya, tapi dia merasa bahwa saya cukup apalagi kalau yang pas-pasan ya, ya ini untuk suaminya dulu, anak-anaknya dulu. Gitu. Betul. Ternyata tidak hanya terbentuk dari laki-laki, tapi perempuan sendiri sudah seperti itu. Iya. Tidak adil untuk dirinya sendiri. Kalau Pak Win gimana nih Pak Win untuk kesetaraan gender? Terutama di Kementerian Keuangan juga pasti nanti akan kita bahas. Siap. Jadi gini Mbak, itu tadi ya, pertama dari sisi kodrati kadang-kadang budaya yang mempengaruhi ya. Seperti kita di Jawa yang apalagi seperti di Pacitan ini yang tidak jauh dibentuk dari budaya dari Kerajaan Solo ya, yang lebih mengagungkan kaum pria. Jadi ya mau nggak mau budaya ini juga melekat dalam kehidupan keseharian kita. Jadi akhirnya dalam memposisikan diri dan sebagainya itu tergantung dari adat kebiasaan yang ada. Akhirnya ya ini mari kita sama-sama coba mindset ini kita sesuaikan dengan kondisi bagaimana sih dunia mengatur, karena bagaimanapun juga ini adalah ciptaan ya, kodrat itu sudah kita terima, tapi ini ciptaan bagaimana mensetarakan dalam kehidupan sosial kita. Begitu Mbak Enji. Oke, jadi ini juga timingnya pas banget Bu Ana, 2 hari lagi kita akan memperingati Hari Ibu, kemudian kita membahas hal ini. Kemudian untuk di Kementerian Keuangan sendiri bagaimana implementasi kesetaraan gender tersebut? Ya, sebenarnya kita sudah sangat lama ya mengupayakan kondisi kesetaraan gender itu, baik untuk internal maupun eksternal. Untuk internal itu ya kita lakukan misalnya sarana prasarana dan sebagainya. Tapi kita itu tidak hanya ketika mengadakan sarana prasarana gitu Mbak Enji, itu tidak hanya saya harus ada klinik menyusui, harus ada tempat bermain gitu. Kalau lihat di kantor saya ada tempat bermain, ada menyusui. Itu dibuat karena memang ada mungkin sasker atau pegawai kami yang saat ini sedang dalam kondisi membutuhkan sarana itu. Gitu. Tuh, kemudian tempat bermain juga demikian. Nah, itu jadi banyak ya di tempat kami, di antaranya seperti itu. Kemudian juga himbauan untuk hidup lebih sehat. Kita juga sering ya, kalau kemarin ada pemeriksaan dokter, sekarang ini ada diskusi-diskusi dengan dokter. Itu juga dalam rangka supaya semuanya memperoleh kesempatan yang sama gitu ya. Gitu. Dan terkait misalnya bahkan ada cuti, nanti Mas Bin akan menambahkan ya. Kalau di kami itu bahkan ketika mau lebaran ya, kalau di kantor pusat nih Mbak Enji, dulu saya lama di kantor pusat juga. Ada hari-hari tertentu ketika mau lebaran itu kan banyak
pembantu yang udah pulang ya. Oh iya, betul. Maka dibolehkan untuk ibu-ibu membawa anaknya ketika kerja, itu jauh sebelum pandemi ya. Nah, itu. Kemudian di sana juga ada TPA, tempat penitipan anak, yang di situ juga ada pendidikannya untuk anak-anak. Kemudian sekarang ada yang ada coaching, ada komunikasi, edukasi dan informasi, kemudian juga ada coaching khusus untuk women leader. Nah, calon-calon women leader juga ada. Bahkan sekarang ini semasa pandemi, kantor pusat juga membuka layanan psikologi. Ketika kita merasa stres gitu ya, kita bisa konsultasi langsung ke kantor pusat melalui online gitu, seperti itu. Mas Win, monggo ditambah. Iya, begini Mbak, kalau secara ini ya, khusus di lingkungan Kementerian Keuangan sendiri sebenarnya ini sudah diatur ya dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 807 tahun 2018, Mbak. Artinya di lingkungan Kementerian Keuangan ini sudah dikasih platformnya ya, yaitu yang pertama kaitannya dengan komitmen, yaitu komitmen pimpinan ini terkait dengan PUG ini seperti apa, jadi gitu ya. Yang pertama itu terkait dengan rencana strategisnya, bentuk kerja, komitmen lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan tadi yang diberlakukan di seluruh unit eselon 1. Kemudian ada rencana yang kedua ditetapkan juga berupa pimpinan di unit eselon 2 juga atas unit pimpinan atas nama pimpinan eselon 1 juga menginstruksikan ke bawah. Jadi ini menyeluruh dari unit tingkat pusat sampai ke unit tingkat vertikal gitu ya. Kemudian kebijakan. Jadi kebijakan yang diwujudkan ini juga mengakomodir tugas pokok dan fungsi itu agar merata dibagi untuk pegawai yang laki-laki maupun perempuan. Kemudian secara kelembagaan ini juga dibuat satu struktur, siapa sebenarnya penanggung jawabnya, leadernya siapa, kemudian manajernya siapa, kemudian bekerja siapa. Di situ jelas. Seperti di kami juga di KPPN Pacitan ini juga dibentuk satu tim, Mbak. Bu Ana selaku leader, kemudian para pejabat pengawas atau pejabat eselon 4 itu sebagai manajer, kemudian saya ditunjuk sebagai duta PUG di sini ya, yang baru-baru ini. Kemudian sumber daya. Jadi bagaimana sumber daya yang ada ini punya kepekaan semuanya, Pak. Jadi peduli. Jadi bahwa PUG ini adalah sesuatu yang harus kita benahi bersama dan itu menjadi urusan kita bersama. Bukan cuman siapa yang menjadi dutanya, siapa yang jadi leadernya, tapi semua orang harus terlibat di sini ya. Kemudian data terpilah. Data terpilah di sini dalam artian kita sudah secara kodrati tadi ya. Nah, secara lebih spesifik lagi seperti di unit kami itu kita ada berapa pegawainya. Dari berapa pegawai itu ada berapa sih yang laki-lakinya, ada berapa perempuannya. Kemudian di situ kalau diselaraskan dengan kegiatan tugas kantor, apa saja yang ini. Nah, ini harus semuanya juga bisa semuanya merata, terlibat ya. Terlibat, gitu, Mbak, ya. Kemudian alat analisis ya di sini. Jadi kalau ini memang agak lebih mendalam ya dengan kajian-kajian tertentu terkait dengan perencanaannya, penganggarannya, monefnya juga terkait dengan implementasinya, Mbak. Jadi proses dari awal sampai akhirnya itu termonitor, kemudian apakah sesuai dengan platformnya tadi apa tidak, gitu ya. Kemudian partisipasi masyarakat tentu sangat kita harapkan ya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Bu Ana tadi, kalau mengakomodir pegawai di sana kita menyediakan fasilitas sarana prasarana. Juga kita sebagai unit unit yang melayani, kita juga menyediakan ini juga bagi stakeholder kami. Jadi masyarakat juga perlu memberikan dukungan, dorongan di sini bahwa benar-benar di sana itu ketika saya datang ke sana dengan kondisi saya seperti ini saya diakomodir. Jadi berarti real begitu ya, Pak? Iya, benar, Mbak. Jadi informasi ini juga sampai ke yang lain. Di sana, dan ini saya rasa juga tidak hanya di kami, di tempat-tempat fasilitas umum pun juga sudah menyediakan seperti ini ya. Jadi sepertinya sudah mulai berjalan ini. Gitu, Mbak. Berarti untuk di dalamnya sendiri untuk kalangan karyawannya juga itu sudah terrealisasikan ya, Bu Ana. Bagaimana respon di KPPN sendiri, Bu Ana, menanggapi PUG hal ini? Kalau responnya internal gitu ya saya kira tidak masalah mereka, karena mereka sudah terinternalisasikan program yang dari kantor pusat. Sedangkan untuk stakeholder tentu saja lebih merasa senang ya,
karena dengan fasilitas-fasilitas tersebut dia akan lebih kemudahan dan juga kenyamanan gitu ya. Kalau di sini mungkin tidak begitu terasa Mbak, tapi ketika seperti di Jakarta gitu dengan kondisi yang macet dan sebagainya, seorang yang misalnya menyusui ada tempat untuk menyusui ya, menyusui atau mengambil ASI-nya itu satu hal yang sangat menguntungkan bagi mereka gitu ya, dan mereka cukup antusias sekali dalam menyambut itu. Dan selain sarana prasarana Mbak Edi, sebenarnya di Kementerian Keuangan itu implementasinya jauh lebih tidak hanya internal ya, karena Kementerian Keuangan itu sudah mendapatkan penghargaan sebagai mentor di dalam PUG ini. Maka salah satunya itu pengembangannya misalnya perencanaan penganggaran PPRG responsive gender. Artinya bahwa di dalam penganggaran diharapkan semua KL itu merencanakan sesuatunya itu yang responsive gender. Itu ada dalam satu perencanaan setahunan seperti ini gitu ya. Kementerian Keuangan mewajibkan KL maupun di Pemda gitu ya untuk mana-mana melakukan tagging mana-mana yang itu merupakan anggaran responsive gender. Jadi anggaran yang tadi bukan dikhususkan ya, tapi memberikan kesempatan yang setara antara perempuan dan juga laki-laki. Jadi prinsipnya itu seperti ini. Karena ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, maka di dalam peran itu juga memungkinkan ada kebutuhan-kebutuhan itu. Ada kebutuhan khusus seperti kebutuhan tadi khusus, memberikan tempat-tempat khusus juga Bu Ana ya. Jadi bukan berarti ini spesial. PUG itu spesial untuk perempuan gitu. Makanya duta kami laki-laki. Berarti nanti kalau dispesialkan lagi berarti nanti tidak ada kesetaraan dong untuk yang dan kalau memang terkadang ada yang seperti khusus perempuan gitu ya. Kayak misalnya UMI, kredit ultramikro. Jadi selain tadi dijelaskan internal, itu kita juga ke eksternal. Ke eksternalnya itu banyak ya, diantaranya itu misalnya ketika melihat perempuan-perempuan ini membutuhkan usaha, membutuhkan pembiayaan, tapi mereka juga tidak terjangkau bank, gitu kan. Nah, maka salah satunya adalah diluncurkannya kredit ultramikro. Jadi itu juga dilatar belakangi dengan adanya memberikan kesempatan kepada perempuan. Makanya kalau untuk Komida, untuk Mekar itu bahkan di sini khusus perempuan Mbak, yang diberikan karena melihat kalau bapak-bapak sudah lebih banyak aksesnya, tapi untuk perempuan itu sedikit. Dan banyak lagi ya misalnya untuk kalau pajak itu NPWP setelah mereka menikah bisa membuat NPWP terpisah. Kemudian juga perempuan boleh lelang. Ya, perempuan boleh lelang. Boleh mengikuti lelang yang dilakukan oleh KPKNL. Jadi ketika ada lelang barang sitaan atau kemudian lelang sesuatu yang mau dijual gitu kan. Nah, itu perempuan juga boleh ikut, nggak mesti harus seorang bapak kepala keluarga gitu ya. Itu kemudian padahal itu sudah terbentuk ya Bu Ana, biasanya kalau lelang tuh laki-laki. Gitu. Kemudian juga intervensi stunting itu juga untuk perempuan khusus ya karena ini lebih banyak ya tadi ketika walaupun dia udah mengandung hamil tapi dia lupa gizinya, makanya anaknya stunting. Di sini melihat kondisi ini maka perlu penganggaran khusus untuk itu. Demikian juga BLT Dana Desa. BLT Dana Desa kemarin kita banyak membicarakan itu juga sebenarnya responsive gender. Ketika misalnya seorang ibu sebagai kepala keluarga itu harusnya juga diberikan. Ya, tidak hanya kepala keluarga yang bapak-bapak itu seperti itu. Kemudian juga insentif PPH UMKM itu juga responsif gender ya karena kebanyakan bahkan UMKM itu ibu-ibu ya. Kemudian relaksasi pembiayaan ultramikro tadi dan juga perlindungan perempuan. Nah, ini yang melalui PMK 197 ini banyak yang dialokasikan ke daerah melalui DAP non fisik. Jadi ketika Pemda mendapatkan DAP non fisik untuk perlindungan perempuan ya ini harus tahu benar bahwa ini dilatar belakangi untuk pengaruh utamaan gender sehingga pelaksanaannya juga harus mengarah ke sana. Gitu. Bu Ana, kita akan bergeser ke gatekeeper kita karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk pagi hari ini. Dea.
Ada Agung Prasetyo Budi, Triyono Yono dan juga Ragil yang sudah bergabung. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Radio Suara Pacitan. Dan untuk line WhatsApp-nya sudah ada yang bertanya dari Karina di Tegalombo. Assalamualaikum Radio Suara Pacitan. Karena pagi ini kebetulan membahas tentang kesetaraan gender, saya ingin bertanya, keberadaan perempuan di desa sepertinya agak sulit untuk berkarya, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Bagaimana ya caranya para perempuan tersebut tetap dapat berkarya dan berkontribusi walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Dea. Monggo Bu Ana atau Pak Win bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Karina. Jadi di desa itu sebenarnya sekarang ini ada sarana-sarana yang bisa melibatkan semua pihak ya. Kalau di desa itu ada Karang Taruna ya. Ketika jadi gadis ini bisa melibatkan diri di Karang Taruna. Demikian juga untuk musyawarah desa, misalnya untuk musyawarah desa itu bahkan mempersyaratkan Mbak, ada unsur generasi mudanya, ada unsur wanitanya itu dipersyaratkan, dan unsur agama dan sebagainya, banyak unsur. Jadi ya mungkin harus mendekatkan diri ya. Betul. Mendekatkan diri karena sebenarnya tidak masalah. Sebenarnya ada wadah-wadahnya. Nah tadi katakan sulit berkarya. Nah dalam hal ini mungkin juga kalau misalnya dia mau berkarya terkait dengan misalnya usaha gitu ya. Nah itu juga pemerintah sudah menyediakan banyak ya. Ada yang saya sebutkan tadi misalnya kredit ultramikro. Itu bisa, bahkan di kredit ultramikro itu dibuat kelompok dan didampingi Mbak. Didampingi. Jadi mungkin yang pertama harus dilakukan adalah mendekati pusat-pusat yang menyalurkan aspirasi tersebut ya, dekat misalnya cari info ke Pak RT, Pak RW atau syukur ke pemerintah desanya gitu kan. Apakah bagaimana caranya ketika bisa gabung ke Karang Taruna dan sebagainya, itu mungkin jalannya Pak. Jadi sebenarnya kalau untuk desa sendiri atau mungkin tempat-tempat lain juga sebenarnya welcome ya Bu ya. Jadi kita harus lebih responsif juga. Bahkan di Pacitan kemarin saya dengar ada pembinaan untuk petani milenial. Nah, itu 1.000 orang atau berapa yang yang dilatih gitu ya. Nah, kemudian kalau dia prospeknya bagus, dinilai bagus dalam pelatihan itu bahkan akan dibiayai gitu. Jadi berarti dibimbing begitu Bu Ana ya. Semoga ini saya boleh tambahkan Mbak ya. Oke, monggo Pak. Karena kalau tadi disampaikan tadi sulit berkarya gitu. Saya rasa ini kita masanya itu sudah berubah ya, sudah berbeda dari zamannya R.A. Kartini dulu. Kita buktikan. Jadi karena kalau kita lihat tokoh-tokoh dunia, bahkan salah satu juga bagi kami sebagai kebanggaan ya, Bu Menteri kami itu termasuk, kalau menurut Forbes ya Mbak Kamalin, itu termasuk tokoh yang sangat berpengaruh di dunia. Betul. Artinya sekarang jangan dulu kita berasumsi, tetapi buktikan bahwa Anda memang punya karya. Betul. Karya Anda punya manfaat. Nah, approachingnya dari karya, bukan dari sebuah harapan, ya. Jadi Anda punya, misalnya tadi punya latar belakang pendidikan bagus, latar belakang pendidikan bagus ini nanti implementasinya seperti apa, karyanya apa, ini buktikan. Namun dengan karya-karya yang bisa diterima, approachingnya seperti itu, saya yakin tidak akan yang dimaksud tadi dengan kendala hambatan tradisi itu nanti akan bisa didobrak dengan sendirinya, Mbak. Mungkin itu Mbak Inji ya. Betul. Jadi sebenarnya harus percaya diri juga ya Pak ya, betul. Karena kalau diri sendiri misalkan mau ikut berkumpul, ikut berpartisipasi saja masih kesulitan, berarti bukan mereka tidak menerima, tapi dirinya sendiri yang belum bisa beradaptasi. Oke, Bu Ana, sepertinya pagi hari ini kita ngobrolnya hanya setengah jam saja karena Bu Ana akan ada agenda lain ya. Jadi untuk mitrasnya barangkali pagi hari ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti bisa kami sampaikan kepada Bu Ana, begitu Bu Ana ya. Jadi nanti bisa dijawab melalui WhatsApp saja. Oke, closing statement Bu Ana, dan juga mungkin hari ini juga menjadi hari spesial 2 hari lagi. Saya juga akan mengucapkan kepada Bu Ana selamat Hari Ibu. Ini first ini buat Bu Ana ini ya. Monggo. Ya, selamat Hari Ibu ke seluruh pendengar khususnya yang perempuan ya. Dan mari dengan Hari Ibu ini bagi ibu maupun semuanya, bapak-bapak,
anak-anak semuanya, mari kita menghargai ibu kita dengan lebih mewujudkan kesetaraan gender ini, ya. Sehingga wanita tidak hanya di belakang, bukan di belakang juga salah Mbak Enji. Sebenarnya di belakang itu juga bisa menjadi penentu gitu ya, yang di depan gitu. Namun bagaimana kalaupun memilih tetap di belakang itu bisa memberikan memberikan partisipasinya, memberikan aspirasinya di dalam proses perencanaan, kemudian penganggaran, dan juga di dalam pelaksanaan pembangunan, berpartisipasi di dalam pelaksanaan pembangunan, di dalam perencanaannya ya, kemudian di dalam anggaran, pelaksanaan pembangunan, maupun pemantauan dan evaluasi di lingkungan masing-masing gitu. Minimal di lingkungan masing-masing bisa berpartisipasi sehingga nanti hasil-hasil pembangunan ini juga akan responsif terhadap gender tersebut gitu. Oke, Pak Win? Baik, gini Mbak, kalau terkait dengan begini saya rasa keterbatasan pemahaman ini yang harus kita dobrak bersama. Jadi PUG itu adalah bagian dari pembangunan nasional, itu yang sudah menjadi program pemerintah dalam rangka penyetaraan akses dan sebagainya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita cari literasi untuk memahami apa sebenarnya PUG itu, kemudian kita dobrak pemikiran-pemikiran lama yang tentunya masih memframing kita semua, yang mengkategorikan ini adalah misalnya sudah seperti di awal tadi sampaikan, sudah dikhususkan perempuan sebagai sekretaris dan sebagainya. Banyak kok sekarang juga kalau misalnya kita ke hotel-hotel besar itu yang ininya juga cowok kan? Iya, betul. Jadi seperti itu. Jadi mari sama-sama pemahaman ini kita kembangkan, kita gali semua bersama sehingga nanti implementasinya ini bisa dilaksanakan langsung di tengah masyarakat, dan nanti dampak sosialnya nanti dari pembangunan itu benar-benar program pemerintah ini bisa kita wujudkan bersama, Mbak. Itu mungkin Mbak Enji dari saya. Oke, terima kasih Pak Win dan juga Bu Ana dialog kita pagi hari ini. Semoga juga untuk Mitra Setia lebih aware lagi terhadap kesetaraan gender ini, nggak hanya di tingkat pemerintah tapi seluruh lapisan masyarakat ya. Sekali lagi terima kasih Bu Ana dan juga Pak Winardi, dan juga untuk Mitra Setia yang saat ini sedang stay tune di 90,4 MHz Radio Suara Pacitan, dan juga mungkin yang sedang melihat live streaming kita di Facebook dan juga YouTube Suara Pacitan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.